Halo, perkenalkan nama saya Putri Lenggeng. Kali ini saya akan sharing mengenai hipotek kapal laut. Dalam pasal 1162 BW menyebutkan, hipotek adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan bagi suatu perikatan. Dalam BW ini, benda tidak bergerak tersebut tidak hanya atas kapal laut yang berukuran 20 meter kubik saja, tetapi juga pada pembebanan atas tanah. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan, hipotek atas tanah kini tidak berlaku lagi karena dipisah. Maka hipotek hanya digunakan untuk kapal laut berukuran 20 meter kubik. Lalu untuk kapal laut berukuran kurang dari 20 meter kubik, terhadapnya akan dilekatkan jaminan fidusia. Berbicara mengenai hipotek, sebenarnya apa sih hipotek kapal itu? Dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Pelayaran disebutkan hipotek kapal adalah hak agunan kebendaan atas kapal terdaftar untuk menjamin pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain. Hipotek merupakan perjanjian tambahan disebabkan adanya perjanjian pokok yang mengikutinya. Oleh karenanya, ia disebut dengan perjanjian asosier. Nah, pasal 60 Undang-Undang Pelayaran menerangkan bahwa kapal yang telah didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia dapat dijadikan jaminan utang dengan pembebanan hipotek atas kapal. Pembebanan hipotek atas kapal dilakukan dengan pembuatan akta hipotek oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal atau P3BK di tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam daftar induk pendaftaran kapal. Selanjutnya, saat akta diterbitkan, penerima akta akan diberikan suatu glose akta hipotek yang memiliki kekuatan eksekutorial. Dalam pasal 60 ayat 4, dalam pasal penjelasannya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial yaitu akta tersebut oleh pemegangnya dapat dijadikan sebagai landasan hukum untuk melakukan eksekusi tanpa melalui proses gugatan di pengadilan. Lalu kapal-kapal apa saja yang dapat didaftarkan di Indonesia? Yang pertama, kapal dengan ukuran tonase kotor sekurang-kurangnya 7 ton. Yang kedua, kapal milik warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Dan yang ketiga, kapal milik badan hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia. Nah, terdapat syarat-syarat agar kapal laut dapat dikenakan hipotek. Yang pertama, adanya hak kebendaan. Yang dimaksud dengan hak kebendaan tersebut adalah kapal tersebut sudah ada dan terdaftar, sehingga haknya sudah lahir. Kapal-kapal yang masih dalam proses pembangunan dan belum memiliki glose akta pendaftaran, kapalnya belum dapat dibebani dengan hipotek. Yang kedua, objeknya adalah kapal yang beratnya di atas 20 meter kubik. Jika berat kapal kurang dari 20 meter kubik, dapat dikenakan jaminan fidusia. Dan yang ketiga, kapal tersebut harus dibukukan dan didaftarkan di Indonesia di pelabuhan setempat. Kemudian syarat keempat adalah diberikan dengan akta otentik. Dalam hal ini dibuat di hadapan pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal atau P3BK yang berada pada kantor pendaftaran dan pencatatan balik nama kapal, bukan oleh notaris ya. Lalu, peran notaris adalah apa? Peran notaris di sini memiliki kewenangan untuk membuat akta surat kuasa memasang hipotek atau SKMH kapal, di mana dalam akta SKMH kapal tersebut yang akan digunakan sebagai dasar untuk pembuatan akta hipotek kapal oleh P3BK. Secara singkatnya ini seperti SKMHT. Nah, yang kelima menjamin tagihan hutang. Dalam pemberian hipotek pada kapal harus ada hutang yang dijamin dengan pemberian hipotek tersebut. Benarnya apa saja isi akta SKMH? SKMH dinilai lebih bisa merefleksikan keinginan para pihak karena SKMH berisikan sekumpulan keterangan dan janji-janji para pihak berbentuk akta dan dibuat di hadapan notaris. Setelah SKMH jadi, para pihak menghadap kepada P3BK untuk dibuatkan akta hipotek. Akta hipotek sendiri berisikan hal-hal yang bersifat umum seperti identitas kapal, jumlah penjaminan, status pendaftaran, lama penjaminan, dan pernyataan tidak adanya duplikasi penjaminan. Sekian dulu pembahasan materi kita kali ini, semoga bermanfaat ya. Terima kasih.